luar sana, perkenalkan nama saya Mega Tidiana Gumanti, trading analis di Dimex. Kali ini Mega sedang bersama Pak Abdul, analis di Dimex. Kita di sini akan berbincang tentang mitos berinvestasi di pasar modal. Apa kabar Pak Abdul? Baik. Di sini Mega mau bertanya, boleh? Di luar sana itu banyak banget berita negatif tentang mitos berinvestasi di pasar modal. Ya. Boleh jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke. Ini ya dari Mega ya. Memang kalau kita perhatikan tentang bisnis di pasar modal, banyak mitos-mitos yang beredar, ya, terutama yang negatif. Ini ada beberapa faktor tentunya ya, orang nggak paham terhadap investasi tersebut. Tapi kalau kita rangkum ya dari beberapa mitos tersebut itu sebenarnya ada 5. Ya, jadi ada 5. Yang pertama ya, ini saya juga ada rangkuman juga ya tentunya, yaitu investasi di pasar modal itu mengandung risiko yang cukup tinggi, yang pertama ya. Yang kedua, bahwa investasi di pasar modal itu pastinya butuh dana yang cukup besar. Dan untuk mitos yang ketiga itu adalah tidak punya waktu untuk melihat atau memantau gerakan dari harga di maksudnya di pasar modal tersebut. Sedangkan yang keempat ya, itu sangat sulit untuk menganalisa, ya kan, karena boleh dikatakan orang waktunya sangat terbatas sehingga dia beranggapan bahwa waktu itu cukup sulit bagi mereka. Sedangkan faktor yang kelima, itu mitos yang kelima, bahwa banyak beranggapan di luar sana bahwa bisnis atau investasi di pasar modal itu adalah cara cepat menjadi kaya. Begitu ya, bisa. Boleh dijelaskan satu persatu, Master? Baik, jadi mitos yang pertama tadi adalah bahwa berinvestasi di pasar modal itu mengandung risiko yang cukup besar. Kenapa? Karena di luar sana kan banyak ya orang bisnis di investasi di pasar modal, baik di forex maupun di saham, banyak orang yang bangkrut, banyak yang rugi, ya kan? Banyak orang yang trading, kadang-kadang dia menjual posisi dalam posisi jual tapi harga turun, ya kan? Banyak juga investasi yang dia punya sebelumnya itu juga hilang atau dalam pengertian bangkrut tadi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang bersangkutan tidak mempunyai keilmuan yang cukup. Itu sering terjadi. Orang hanya iming-iming dari teman atau kawan, tapi dia tidak dibekali oleh ilmu yang cukup, sehingga boleh dikatakan dia tidak punya kemampuan di bisnis di pasar modal tersebut, tapi dengan modal nekat, ya mau tidak mau risikonya cukup besar. Karena kita tahu sendiri bahwa di pasar modal tersebut adalah high risk, high return, artinya apa? Mempunyai potensi suatu keuntungan yang cukup besar, tapi risikonya juga tinggi. Dalam pengertian ini banyak orang yang dipikir adalah keuntungan semata tanpa mempertimbangkan risikonya, dengan dalam arti dia tidak mau belajar. Oh begitu ya, Master. Berarti karena tidak memiliki ilmu dan tidak mau belajar. Selanjutnya, Master, yang kedua. Oke, jadi mitos yang kedua, bahwa investasi di pasar modal itu harus mempunyai modal yang cukup besar. Padahal itu salah, ya kan? Karena apa? Sehingga orang berpikir, saya mau investasi dulu kaya dulu, saya mau investasi dulu punya duit dulu. Padahal saat ini ya banyak broker atau pialang juga itu dengan modal kecil pun kita bisa melakukan investasi di pasar modal. Kenapa? Karena perbedaan antara investasi di pasar modal dengan investasi konvensional itu jelas ada jauh berbeda. Di pasar modal itu adanya leverage daya ungkit. Daya ungkit maksudnya apa? Karena kita modal kecil pun kita bisa melakukan transaksi yang cukup besar. Ini yang memungkinkan bahwa tidak selamanya atau boleh dikatakan saya harus kaya dulu untuk investasi, tidak. Karena apa? Karena justru modal kecil kita bisa melakukan suatu investasi di pasar modal tersebut. Begitu ya, Mas. Berarti dengan modal yang kecil juga bisa. Ya, itu kelebihan dari investasi di pasar modal ya dibanding
dibandingkan dengan investasi di konvensional. Kalau konvensional kan jelas ya, kita butuh tempat, ya kan, butuh istilahnya fasilitas untuk operasionalnya. Tapi kalau di pasar modal kita tidak, ya kan, dengan modal kecil pun boleh karena ada leverage tadi. Sedangkan untuk mitos yang ketiga, orang banyak beranggapan bahwa investasi di pasar modal itu memerlukan waktu, ya, artinya dia tidak siap untuk memantau, padahal itu salah. Kenapa kok salah? Karena waktu di bursa ataupun di pasar modal itu adalah 24 jam. Artinya tidak harus kita memantau selama 24 jam juga, ya, karena ada momentum atau waktu-waktu tertentu di mana kita bisa melakukan suatu transaksi, ya kan, misalkan pasar ini kan market dunia juga, ya, kalau untuk di valuta asingnya, untuk di foreknya. Sedangkan saham juga kan ada waktunya dari pagi sampai siang. Kita juga bisa melihat waktu kita itu sibuknya di mana, ya kan. Kalau misalkan kita ada kegiatan siang, kita bisa kok melakukan transaksi, memantau harga di malam hari, ya kan. Nah, kalau kita misalkan baru saya sampai sore, boleh. Misalkan kita paginya, ya, itu artinya waktunya fleksibel, ya. Jadi tidak tergantung dan tidak memakan waktu yang boleh dikatakan full analisa atau full melihat perkembangan dari kita tersebut. Oh, berarti waktunya fleksibel ya Mas. Kita tidak harus memantau terus pergerakan harganya. Iya. Jadi bahwa waktunya di investasi pasar modal, apalagi kita forex, ya, forex trading itu kan pasar dunia 24 jam. Jadi ada momen-momen tertentu kita baru masuk, ya kan, karena 24 jam bahkan pasar kan ada pasar Asia, pasar Eropa, pasar Amerika, dan itu terus berputar. Jadi kita fleksibel, ya, tidak harus full 24 jam. Kalau 24 jam justru kita malah justru di investasi di sini untung enggak, rugi enggak, kan gitu, karena kecapean. Baik, selanjutnya yang keempat Mas. Oke, jadi yang keempat, mitos yang beredar, mitos yang ada di masyarakat bahwa bisnis atau investasi di pasar modal itu sangat sulit karena memerlukan banyak info, ya kan? Itu salah sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah disediain, ya, artinya sudah disediain suatu wadah atau software untuk melihat suatu pergerakan harga, yaitu secara analisa. Kan kita ada analisa dua, ya, analisa teknikal juga analisa fundamental. Artinya info-info itu kita sepintas pun kita bisa lihat, karena pada prinsipnya suatu harga adalah bahwa sudah teraplikasi dari software tersebut. Misalkan kalau di pasar forex, misalkan seperti itu kan, kita bisa melihat chart, ya, oh ya, pergerakannya ini sudah jenuh atau belum, kapan saatnya kita melakukan transaksi penjualan ataupun melakukan transaksi pembelian. Jadi nggak perlu. Sedangkan untuk data-data info yang kita harus melihat, karena di fundamental kita juga ada disediakan beberapa web yang menginformasikan data-data yang update, terutama berita-berita maupun sentimen-sentimen di bursa atau di pasar. Gitu. Artinya sekarang jauh lebih mudah, kita tidak harus untuk memantau di komputer. Iya, jadi lebih mudah. Dulu kan info-info sekarang update di belahan bumi manapun, di negara manapun kita, ya kan, karena nggak harus kita harus nanya A, B, C, kan. Dan perkembangan teknologi tersebut ini akan dipermudah. Baik, untuk yang terakhir, Mas. Oke, mitos yang terakhir yang sering kita dengar di luar sana, bahwa investasi di pasar modal itu adalah cara cepat menjadi kaya. Itu salah sebenarnya. Justru investasi di pasar modal itu adalah justru pasti kaya, bukan cara cepat, asalkan benar. Karena apa? Karena banyak di luar sana orang pengennya instan, ya kan, menganggap ini adalah investasi atau bisnis itu untuk lebih cepat kaya. Kalau tidak diimbangi tadi, yang utama adalah ilmu, justru bukan kaya, tetapi justru bangkrut, kan. Tapi kalau pasti kaya, iya,
kalau kita mau belajar. Nah, kebanyakan orang-orang di luar sana, kenapa investasi di pasar modal ini mengalami kerugian? Karena dia hanya taunya iming-iming dari orang lain. Investasi, trading, enak, padahal dia tidak memahaminya. Tetapi kalau memahaminya dengan adanya rate atau daya ungkit, itu akan membuat seorang itu pertumbuhan investasinya akan nambah, dan itulah yang disebut pasti akan kaya. Seperti itu ya Master. Baik, terima kasih atas penjelasannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, sama-sama. Ya, demikian penjelasan dari Master Abdul, semoga bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.